Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum pemirsa Opini, selamat pagi. Obrolan pagi ini kembali hadir untuk menemani pagi hari yang cerah sekali di hari ini ya. Yang pastinya untuk di hari ini sampai nanti di jam 9 pagi bersama saya Iqbal Fadwa kita akan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol ringan di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan bisa memberi inspirasi untuk kita semua di pagi hari ini ya. Dan pastinya untuk Anda di pagi hari ini pemirsa mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Dan jangan lupa nih, kita informasikan juga untuk follow-follow semua sosial media dari TVRI Bengkulu, ada di YouTube channelnya, Instagram, TikTok, Facebook, semuanya komplit ada di sana ya. Jadi untuk cari tahu ada program-program atau tayangan apa dari TVRI Bengkulu, bisa follow sosial media dari TVRI Bengkulu. Di hari ini kita akan mengangkat satu tema, ini tema yang sangat menginspirasi untuk kita semua, yang akan membuat kita menjadi mengenal dunia, membuat kita menambah wawasan ya dengan cara membaca ya. Nah, siapakah narasumber kita? Langsung saja kita akan kenalan dengan seseorang wanita yang sudah hadir pagi hari ini. Pagi saya indah sekali ditemani sama wanita yang satu ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Oke, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Siapa sih namanya, Neng? Oke, mungkin perkenalan dulu ya, biar lebih santai gitu. Perkenalan dulu, nama saya Irfa, bisa dipanggil Irfa aja. Oke, Irfa. Iya. Oke, kalau panjangnya Irfa. Irfa Lutfia Oke. Rahmani. Irfa Lutfia Rahmani. Rahmani. Waduh, namanya keren sekali ya. Irfa pagi hari ini datang ke sini sudah meluangkan waktunya. Terima kasih loh sudah pagi-pagi ya menyempatkan hadir di studio Opini untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Dan pastinya untuk Irfa sekarang kesibukannya apa aja? Untuk sekarang kesibukan saya masih menyelesaikan studi saya yang insya Allah wisuda tahun ini di ya magister di Universitas Negeri Yogyakarta. Selain itu juga saya mengajar sambilan freelance mengajar bahasa Inggris di salah satu perusahaan swasta. Oke, di Bengkulu juga? Di base-nya itu di Yogyakarta untuk perusahaannya, tapi karena online jadi bisa mengajar di rumah. Oke, berarti dari beberapa tahun lalu COVID ada hikmah ya? Iya. Oke, semuanya bisa serba online. Betul. Waduh, ternyata saya berhadapan dengan pengajar lagi nih, yang ternyata ngajar juga di bahasa Inggris. Oke, langsung kita akan mulai dengan bahasa Inggris. Oke, nah selain itu Irfa, ini kan akan segera menyelesaikan studinya ya. Nah, kita akan kenal dulu, kita kulik-kulik dulu Irfa ini siapa sih gitu, kenapa harus kuliah jauh-jauh ke Jogja. Kalau untuk fakultasnya ngambil apa nih Irfa? Untuk fakultasnya sekarang saya di Fakultas Budaya, Seni dan Budaya, itu di Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, untuk di S2-nya ya, jurusannya? Jurusannya itu Linguistik Terapan. Oke, Linguistik Terapan. Nah, Linguistik Terapan ini otomatis kan orang ada yang belum tahu nih, seperti apa nih? Kalau linguistik itu sebenarnya adalah ilmu bahasa secara umum, jadi mempelajari tentang bahasa-bahasa. Jadi itu salah satu fokus ilmu pengetahuan bahasa yang dimana karena S1 saya itu sastra Inggris, jadi S2-nya itu masih relasi dengan S1 saya, yaitu di linguistik itu. Linguistik, berarti kita belajar lebih dalam lagi nih? Iya, belajar lebih dalam tentang bahasa. Tentang bahasa. Ini bahasanya bahasa secara universal? Betul, atau bahasa secara universal. Jadi setiap bahasa di dunia itu pasti ada ilmu bahasanya namanya linguistik gitu. Oke, linguistik. Berarti semua negara-negara, bahasa negara-negara asing juga dipelajarin gitu? Iya, tapi untuk karena di Indonesia, jadi dosen-dosennya itu juga sebenarnya fokus S1-nya itu bermacam-macam. Ada yang profesornya S1-nya bahasa Jerman, ada yang bahasa Prancis, tapi S2 dan S3-nya linguistik, seperti itu. Kalau di Irfa sendiri di bahasa Indonesia? Di sastra Inggris. Oh, sastra Inggris ya. Oke, makanya sekarang menjadi juga staf pengajar di untuk bahasa Inggris. Oke. Untuk di linguistik sendiri nih, ini juga saya baru dengar juga nih seperti ini. Apa sih yang dipelajari? Kalau untuk linguistik itu kan ilmu bahasa. Jadi ilmu bahasa itu mungkin orang mikir apa sih yang dipelajari dari bahasa, sekedar bahasa gitu. Tapi setelah saya memasuki sastra Inggris dan juga mempelajari lebih lanjut tentang S2 ya di linguistik
linguistik terapan itu sendiri, itu jadi banyak hal yang sebelumnya saya nggak ketahui, terutama di saat belajar di S2. Jadi di linguistik itu, ilmu bahasa itu banyak cakupannya seperti ada ilmu-ilmu lainnya, sama kayak filsafat sebelumnya, mungkin filsafat sosial manusia. Kalau di linguistik ada yang namanya morfologi, fonologi, sintaksis, jadi belajar tentang bunyi bahasa. Terus bisa digabungkan juga dengan makrolinguistik seperti psikolinguistik, berarti belajar psikologi dan linguistik. Jadi bahasanya di psikologi, misal antropolinguistik, antropologi dan linguistik dan lain sebagainya. Gitu. Kompleks sekali ini. Oke. Berarti bukan hanya mempelajari sejarah dari bahasa itu sendiri, terus pola bahasa itu sendiri, ternyata banyak ya. Dari antropolog linguistik. Oke, sampai kalau sport linguistik ada nggak? Kayaknya belum ada, Mas. Nanti bisa dibikin ya. Oke. Dan di S1 ini dulu di kampus yang sama juga? Di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke. Asli Bengkulu? Aslinya Bengkulu. Asli Bengkulu. Dan kalau SMA-nya alumni mana kemarin? SMA-nya MAN 1 Model. MAN 1 Model. Sebagai anak perempuan, dari berapa bersaudara? Dari 2 bersaudara. 2 bersaudara. Kamu yang paling tua? Yang pertama. Yang pertama untuk belajar ke pulau seberang nih. Orang tua emang mengizinkan atau terutama ini pasti dari ibu ini biasanya nih yang berat melepas anak perempuannya? Kebetulan karena ada keluarga di Jogja, kebetulan ibu asli Yogyakarta, jadi mungkin sedih pasti ada, kayak ditinggal dengan anaknya merantau, tapi karena ibu juga orang rantau, pasti tahu juga plus-plusnya merantau, jadi nggak apa-apa. Karena ada keluarga juga di sana, jadi aman lah anak saya ya. Ada keluarga di sana yang bantu memantau perkembangannya gimana. Kalau tiba-tiba nggak ada di kosan, bisa dicari kemana gitu ya. Jadi tetap termonitori di mana ya. Nah, hal apa nih yang membuat tertarik nih, Irfani tertarik mengenai dunia bahasa? Sebenarnya saya tertarik dengan bahasa itu karena sejak kecil itu saya suka membaca, mulainya dari sana. Jadi pas saya SD itu kan ayah ibu tuh bekerja di salah satu kementerian di Bengkulu, dan di sana itu sering punya buku-buku yang udah nggak kepake. Jadi bukunya tuh sering dibawa ke rumah, entah itu buku agama, entah itu buku-buku bacaan zaman dulu, zaman SD. Terus saya nyoba baca-baca beberapa dan tertarik gitu buat baca, even dari zaman SD gitu. Berarti dari zaman SD ini sudah muncul nih ketertarikan terhadap, wah ternyata seru loh dunia bahasa itu. Nah kenapa nih nggak pada saat kuliah mungkin nyari bahasa yang lain atau penjurusannya fakultas yang lain, sastra Inggris ngambilnya ya? Jadi kalau dari bahasa Inggris sendiri itu ada lagi nih cerita ketertarikannya kenapa bisa bahasa Inggris gitu. Karena dari dulu itu juga suka nonton film bahasa Inggris. Jadi dari sana tuh kan mungkin kalau secara dasarnya kayak bahasa Inggris keren nih kalau kita pikirin gitu, kok orang bisa ngomong bahasa Inggris kok bisa gitu sih gitu. Terus setelah sering nonton film berbahasa Inggris dulu, mungkin zaman kakak atau zaman aku dulu yang di Trans TV atau Global TV yang tengah malam benar. Nah itu suka banget nonton, sampai padahal iklannya lama itu kan, sampai text time mungkin 2 jam, padahal itu karena kepotong iklan, tapi tetap stay nontonin gitu di TV. Jadi ya bahasa Inggris kayak gitu. Bener-bener ya, kayak saya kalau juga nonton film bahasa Inggris di online misalnya, subtitlenya nggak ada, saya ganti itu. Karena nggak paham ya, karena saya butuh subtitle. Betul. Jadi karena itu tertarik juga dengan bahasa Inggris, sering nonton film bahasa Inggris, akhirnya memilih sastra Inggris. Nah kalau sastra Inggris sendiri yang dipelajarinya seperti apa nih? Kalau untuk sastra Inggris karena berbeda ya dengan pendidikan bahasa Inggris yang pada umumnya. Nah, sebelumnya saya ke Yogyakarta juga sebenarnya karena ingin mengejar sastra Inggrisnya itu. Karena pada saat itu di Bengkulu ini belum banyak ada sastra Inggris. Jadi perbedaannya kalau sastra itu lebih berfokus kepada karya sastranya. Tapi nggak cuma sastranya, dari S1 juga belajar ilmu bahasa linguistiknya itu. Jadi fokus utamanya itu bukan pendidikan, seperti mungkin pendidikan bahasa Inggris kan ke sekolah untuk penelitiannya. Kalau di sastra itu kita bisa melalui film, novel, atau talk show kayak gini berbahasa Inggris, bisa dianalisis juga. Nah yang dianalisisnya ini apa nih Irfa? Apakah dari kata per kata yang digunakan atau seperti apa ini? Kalau untuk apa yang dianalisis itu tergantung cakupannya. Kalau misalnya yang dianalisis itu fonologinya, misal berarti bunyinya, bagaimana bunyinya. Termasuk salah satu skripsi saya juga tentang pragmatik dan juga sosiolinguistik. Nah itu saya menganalisis talk show seperti ini. Bagaimana seseorang itu berbicara, itu kan ada ilmu bahasanya yang bisa kita teliti dari sana.
bagaimana dia ada fillernya atau dan lain sebagainya itu bisa dianalisis juga gitu. Jadi tergantung. Oke, sampai analisisnya. sejauh itu berarti Iya. untuk pembelajar. Saya kira untuk belajar bahasa itu kita hanya belajar, Grammar. iya benar, grammar, terus Iya. vocabnya, mungkin verb 1, verb 2, gitu-gitu kan ya. Karena yang kita tahu dari zaman sekolah dan juga pada saat di kampus pun yang kita pelajari hanya stuck batas itu aja. Betul. Ternyata sangat dalam dan juga sangat luas sekali yang Iya, dipelajari. kompleks juga. Oke, itu pun juga berarti sampai ke sejarahnya dong berarti. Sejarahnya juga belajar. Awal bahasa itu ada, terus juga seperti yang tadi ngambil sastra Inggris, Iya. penemu bahasa Inggris itu siapa gitu, sampai ke sana dong berarti. Iya, ada juga penelitian sinkronik diakroniknya untuk meneliti bahasa di zaman dulu mungkin dibandingkan dengan zaman sekarang dan Oke. lain sebagainya juga ada. Oke, mungkin kalau zaman sekarang kan satu itu one, mungkin Iya, zaman dulu satu ya satu. gitu. Oke, berarti memang benar-benar ini adalah satu hal yang unik gitu ya, yang juga bisa dibilang jarang orang yang mau belajar mengenai sastra, apalagi sastra bahasa asing, bahasa Inggris gitu. Oke, jadi singkat cerita nih untuk Irfa, karena hobi membaca, akhirnya timbullah minatnya, ketertarikan dengan dunia bahasa. Iya. Oke, apakah dengan dunia-dunia lain tidak ada ketertarikan atau punya hobi yang lain nggak selain membaca? Untuk hobi mungkin dulu sempat di SMA itu mengikuti bukan komunitas ya. Zaman dulu di SMA ekstrakurikuler. Oke. Ekstrakurikuler itu English Club. Nah, di sana Oke. ada speech pidato atau public Masih speaking. bahasa lagi. Iya, tetap bahasa. Oke, dan kita tahan dulu Irfaya obrolan kita di pagi hari ini, dan pemirsa Opini jangan kemana-mana. Setelah yang akan lewat berikut ini kami akan kembali lagi untuk Anda.